mentok dapur paling ujung ya, paling belakang. Nah gue denger kayak ada suara jelas. Gue masih merem-merem ayam kan. Nah gue lagi ngobrol-ngobrol itu sama nenek gue, itu lampu tiba-tiba mati Bang. Lampu kamar nenek gue ya, zlep, tiba-tiba mati. Keluarga ada ruangan lagi kan, mungkin lu udah pernah masuk kan, yang dekat meja makan itu. Nah ternyata itu ruang TV itu masih nenek gue sama tante gue nempatin. Pintu yang ruangan tamu ini krek, gue masih menandangin kan. Gue pikir tamu, buka sendiri. Terus kata nenek gue dengan jawaban santainya, ada di kulkas, diambil nih sama kakak nyokap gue dapur kan. Gue lagi ngomong semua nih, sepupu-sepupu sudah di depan, di ruang paling depan ya. Dia langsung teriak Bang, jerit. Nah kalau kata dia, jadi pas dia buka lemari es itu kulkas, dia ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tanah Misteri bareng gua Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Jakarta Selatan sob. Langsung aja kita nanya-nanya narasumber yang ada di samping gua. Pasti kalian udah pada kenal. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Bang sehat? Jali? Alhamdulillah kabar sehat Bang. Kabar sendiri gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Sibukannya apa nih saat ini? Kesibukannya sama Bang lagi ngonten-ngonten aja. Ngonten aja nih. Gimana rumah sehat nih rumah? Rumah sehat walafiat. Katanya pengen pindahin ya? Pengen pindahan rumah. Kebetulan gimana? alhamdulillah rumah yang selama ini gue tempatin selama 8 tahun lebih lah ya. Iya. Udah laku Bang, belum lama. Alhamdulillah ya. Ya. Gue minta sedikit cerita nih Bang tentang rumah lu yang lama ini nih Bang. Oke, Gimana nih, boleh ya. Pokoknya rumah yang gue tempatin selama 8 tahun ini, dari versi cerita gua, abang gua, sepupu-sepupu gua yang lain ngalamin banyak kejadian-kejadian ya, bisa dibilang kejadian-kejadian mistis lah ya di rumah itu. Dan maksudnya penghuni asli yang bersemayam di rumah nenek gue ini, kan awalnya rumah nenek gue tempatin, itu sosoknya nenek-nenek Bang. Itu lu nempatin tahun berapa? Gue nempatin pas nenek gue meninggal 2014. 2014? Iya, sampai saat ini. Berarti udah berapa tahun itu? Lebih 8 tahun lebih lah. 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Oke Bang, ditahan dulu cerita lu Bang. Siap. Oke sob, sebelumnya gue berterima kasih banget yang sudah mendukung channel gue dari awal dan sampai sekarang. Dan juga jangan lupa nih, longok-longok channelnya Dimensi Mistik. Di situ juga ada banyak-banyak podcast horor yang menarik guys. Oke, berhubung opening gue udah kelamaan, langsung aja kita mulai Kumis Kupas Misteri. Sebelum kita masuk ke inti cerita, kita tanya-tanya lagi nih narasumber yang ada di samping gua. Bang, salam-salam lagi Bang, biar nggak selek. Siap Bang Jali. Langsung aja Bang, gua minta masuk ke inti cerita dari cerita lu. Oke, siap. Jadi gue cerita awalnya dulu ya Bang ya, sebelum gue nempatin dan ketika awal nenek gue nempatin ini. Jadi nenek gue nempatin rumah yang gue tempatin saat ini, awalnya tuh dibeli tahun 1990. Gusuran dari Ben Hill, Bendungan Hilir. Dibeli tahun 1990, itu rumah udah berdiri, jadi bekas rumah orang Medan. Awalnya ya, bukan tanah kosong, udah berdiri rumah jadi siap huni gitu. Dibeli tahun 90 dengan harga kisaran 30 juta. Pada waktu itu ya, tahun 90 itu kisaran luasnya 230 atau 40 meter lah, 270 meter ya. Tadinya tuh nenek gue, kakek gue sama tante gue nih, adik nyokap gue paling bontot. Karena belum nikah kan waktu itu, jadi mereka tinggal cuman bertiga. Karena kan semua nyokap gua, kakak-kakaknya yang lain udah pada nikah nih, udah rumah masing-masing. Dan kebetulan emang rumah gua nggak berjauhan nih, rumah nenek gua di RT 9, gua punya rumah di RT 10. Nah tapi nggak berselang lama, dapat 3 bulan atau 2 bulan gitu, kakek gue ini meninggal nih pas malam 17 Agustus. Jadi
setelah meninggal kakek gue, mau nggak mau kan nenek gue sama tante gue nih menghuni rumah itu tuh. Nah ketika dia menghuni rumah itu, gue nih cucu-cucunya saling bergantian nih kalau lagi mau nemenin. Nanti gue, ntar abang gue, ntar sepupu gue, si Pian ini kan, si Cemong. Ya udah, jadi singkat cerita, gue waktu itu SMP nih bang. Gue SMP, gue bilang ke nyokap gue, mak, Dede mau nginep di rumah Nyanya gitu kan. Nyanya itu bahasa Betawi nenek ya. Oh ya udah gitu kan. Cuman gue bilang nanti kalau misalnya itu jemput ya, atau minta anterin. Kadang kan gue bilang gitu. Jadi gue nih bawa pakaian tapi nggak semua pakaian, buat gantian aja. Dan gue berangkat sekolah dari situ, dari rumah nenek gue. Ya udah, singkat cerita gue nginep nih, dianterin sama nyokap gue malam kan. Ya di malam pertama itu gue masih nggak mikir yang gimana, masih biasa aja kan. Cuman emang tidur lebih awal, lebih cepat, nggak biasa kayak gue di rumah gitu kan. Jam 9 nenek gue mancing gue tuh udah pada masuk kamar. Nah gue ada kamar sendiri nih. Jadi kamar itu kan ada 4 kamar ya. Gue di kamar sendiri, sebelah gue nih kamar tante gue nih, incing El sini. Nanti di sini posisinya kamar nenek gue. Ini ruangan TV di tengah-tengah itu. Nah jadi gue udah pada masuk kamar nih bang ya. Gue dengar kayak, jadi kan di belakang kamar gue ini mentok dapur paling ujung ya, paling belakang. Nah gue dengar kayak ada suara air yang ngerucuk tuh dari keran. Jelas. Gue masih merem-merem ayam kan. Gue dengerin, ntar berhenti, serp, gitu kan. Terus ntar ngerucuk lagi tuh. Wah gue udah mulai ngerasa gak enak kan. Langsung tuh gue keluar, gue ngetok pintu kamar tante gue. Cing Elis. Apa deh? Cing, lu denger suara air gak? Gue bilang, di mana? Di belakang. Udah. Jail. Nah encing gue cuma ngomong gitu doang, jail kata dia. Gue masih terheran-heran kan. Jail maksudnya apa nih? Udah kita pindah ke kamar Nyanya, ke kamar nenek gue gitu. Akhirnya gue sama tante gue ini pindahlah ke kamar nenek gue ini. Nah pas gue pindah itu, gue langsung ngerasain kayak gimana ya, rumah gue itu udah kayak beda banget lah. Itu gue lagi ngobrol-ngobrol, jadi gue nggak langsung tidur tuh. Nenek gue kan nanya, ada apaan gitu kan. Diceritain kan sama tante gue ini, itu Haris dengar suara air di dapur paling belakangnya gitu kan. Nah gue lagi ngobrol-ngobrol itu sama nenek gue, tuh lampu tiba-tiba mati bang. Lampu kamar nenek gue ya, zrup, tiba-tiba mati gitu aja, padam. Nah namanya nenek ya, nenek gue ini cerewet lah. Lis cari lilin gitu kan. Udahnya. Nah tante gue ini takut buat keluar. Akhirnya ditutup tuh pintu kamarnya kan. Lilin. Udah nggak digubris tuh sama tante gue. Diem di kamar. Nah nggak lama dari mati lampu padamnya itu suara air dari wastafel belakang ya, tuh keluar dengan sendirinya bang. Deras banget gitu, kencang gitu. Nah nenek gue lagi cerewet lagi, air apa lo matiin gitu. Maksudnya kata tante gue, udah bukan manusia. Itu wah, gue makin lama makin panik nih gue. Muka gue udah panik, gue udah ketakutan kan. Gue udah pelukin nenek gue kan. Cing kok begini cing, gue bilang gitu kan. Enggak, udah baca yang lu bisa gitu kan. Tuh air ngerucuk dari wastafel, ngerucuk. Akhirnya nggak berselang lama, air wastafel itu berhenti tuh. Nah lampu tuh dengan sekejap langsung nyala bang. Jadi tanpa lu ganti lampu? Enggak, tanpa dinyalain lagi, tanpa dicetakin lagi, enggak. Tiba-tiba langsung nyala sendiri. Dan gue ngeliat, gue nggak fokus ke semua lampu ya. Gue nggak tahu kalau satu ruangan yang mati atau semuanya mati nih tak lampunya ya. Udah habis itu kan gue nanya tuh, karena udah lama juga kan, kisaran jam berapa gitu, jam 2 lah. Akhirnya gue nggak pernah tidur tuh, gue ngobrol terus gue nanya kan, Cing kok rumah kayak gini Cing rumahnya gitu kan. Terus kata Cing gue, iya deh gini. Cuman ya udahlah. Akhirnya gue ketiduran tuh. Singkat cerita pagi gue berangkat sekolah. Biasalah keseharian gue di situ kan. Gue pulang sekolah lagi, ya ngobrol-ngobrol lagi. Nah cuman di malamnya ini nih, malam berikutnya ya, ketika di malam berikutnya, jadi encing gue lagi di kamar nih. Jadi gue gambarin dulu, di depan rumah gue ini ada ruangan tamu besar lebar, terus ada ruangan TV keluarga, ada ruangan lagi kan di tengah. Mungkin lu udah pernah masuk kan? Iya. Yang dekat meja makan itu. Nah ternyata tuh ruang TV tuh masih nenek gue sama tante gue nempatin. Nonton lah nih gue TV sama nenek gue berdua. Nenek gue di depannya, nah gue nyender nih di tembok. Jadi gue masih berhadapan sama ruangan TV keluarga nih, yang seharusnya jadikan ruangan keluarga kan. Kan situ ada pintu tuh bang. Ada. Pintu samping ya. Gue lagi nonton TV itu,
baru jam berapa, jam 8:30, 9 lah, masih sore. Gue lagi nonton TV itu tiba-tiba pintu kebuka sendiri bang, pintu yang ruangan tamu ini krek. Gue ngeliat banget tuh pegangan kuncinya tuh itu belok ini kayak ada yang ngebuka. Gue masih mandangin kan, gue pikir tamu kan, lah kagak ada orang. Gue langsung lari ke nenek gue, masih jam 8:30, 9 lah kalau nggak salah. Gue langsung lari ke nenek gue bilang, ya itu apanya, itu kok pintu buka sendiri. Terus kata nenek gue dengan jawaban santainya, oh biasa itu paling setan. Gue makin ketakutan kan. Nah nenek gue manggil kan, Lis, pintu kebuka gitu kan. Ya udah, encing gue atau tante gue ini keluar kan dari kamarnya, kenapanya itu pintu kebuka tuh kata Aris gitu kan. Ya udah, gue ikutin encing gue nih, tante gue ikutin ke depan sambil nutup pintu. Gue liat, ya emang gak ada siapa-siapa kan, gue bilang kan. Jadi encing gue ini emang udah terbiasa kalau udah maghrib itu semua pintu tuh dikunci-kunciin, karena gue udah gak bakal keluar, udah gak bakal ada yang lalu lalang gitu kan. Jadi kan gak masuk di akal, tiba-tiba nih pintu udah dikunci tapi kebuka. Akhirnya gue disuruh tidur tuh, udah masuk kamar tidur. Gue milih tidur sama nenek gue. Akhirnya tapi gue nggak lama. Ya udahlah, gue pikir aman-aman aja kan. Gue balik nih ke kamar gue. Gue udah mulai merem-merem ayam sedikit. Jadi di kamar gue itu ada meja rias. Mungkin tuh mejanya tante gue atau gue nggak ngerti lah. Ada meja rias. Meja rias itu kan di atasnya ada alat-alat makeup ya sebagian. Nah gue lagi ngeliatin itu, sadar nggak sadar ya, itu gue ngeliat kayak semuanya tuh goyang di meja rias itu. Tapi semua benda-benda yang di meja rias itu nggak berjatuhan bang. Gue langsung, lah kok goyang ya. Gue langsung keluar tuh, gue langsung ngetok pintu kamar tante gue lagi nih. Gue nggak langsung ke kamar nenek gue. Cing Alis, kenapa lagi deh? Itu alat-alat makeup lu goyang, gue bilang goyang. Gempa kali, nggak mungkin, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue bareng-bareng tuh ngeliatin tuh, tante gue juga penasaran kan, ayo lihat yuk. Gue masuk ke kamar gue nih, kan gue bersebelahan kan. Nah pas gue liat itu diem aja, nggak goyang tuh. Cuman pas ketika gue udah mengalihkan pembicaraan, pandangan gue bareng-bareng sama tante gue, itu goyang lagi bang, tapi nggak pada berjatuhan. Gue langsung bilang sama anjing gue, udah gue mau tidur menyanyi aja lagi. Horor banget rumah lu. Wah, itu gue maksudnya di luar dugaan ya. Gue pikir ya enak-enak aja, nyaman gitu kan nginep di rumah nenek gue. Itu gue pertama kali gue nginep di rumah nenek gue. Tadinya abang gue yang sepupu gue yang paling tua, Bang Odi, Bang Oleh. Cuma kan gue udah bergantian terkadang kan nginep. Gue langsung takut, gue balik ke kamar nenek gue. Di kamar nenek gue ini gue ngobrol, gue bilangnya, ini rumah bekas apa nih, bekas siapa sih, gue bilang gitu kan. Ini rumah jadi. Nah kan gue tahu lah tuh di situ kalau nenek gue tuh beli rumah jadi tahun 90, orang Ambon katanya, namanya Pak Arif, pemilik pertama rumah itu ya. Gue ngobrol sama anjing gue sampai pagi. Udah tuh akhirnya gue ketiduran dengan sendirinya. Gue bangun, gue sekolah nih. Di sini sih yang paling epic. Gue sekolah, gue nggak tahu nih, maksudnya encing gue juga nggak ngabarin kalau dia mau ke rumah kakaknya nyokap gitu kan. Jadi gue kelas meeting tuh waktu itu. Gue pulang cepet tuh waktu SMP itu, kelas 2 atau kalau nggak salah kelas 2 sih. Gue kelas meeting, gue pulang nih setengah 10 atau jam 10 gue udah sampai rumah nih. Ya gue pikir kan di rumah seperti biasa kan ada tante gue sama nenek gue. Ya udah pas gue buka gerbang nggak digembok kan. Udah gue buka dari celah itu, gue tutup, gue masuknya, assalamualaikum ya cing. Gue cekrekin pintu gini, pintu utama tuh yang paling depan kebuka. Gue buka, assalamualaikum. Nah gue ngeliat ada nenek gue lagi duduk diem, nggak jawabin salam gue. Assalamualaikum ya, diem aja. Pokoknya posisi nenek gue begini kan, tadinya tuh ada sofa panjang. Nenek gue diem aja, semua kain panjangnya nenek gua, baju-bajunya keseharian nenek gua. Nyak, Cing Alis mana nyak? Gua bilang gitu kan. Nenek gua diem aja. Cuma ngasih jari doang ini, tunjuk jari gitu. Belakang. Gitu kan. Yaudah gue salaman kan, gue cium tangan. Nah, itu tangan nenek gue itu dingin, Bang. Terus gue bilang, "Nyanya sakit." Sampai gue pegang gini kan. "Nya sakitnya, udah minum obatnya." Diem aja. Cing Alis mana Cing Alis? Gue langsung ke dalam tuh buru-buru. Cing, gue buka kamarnya nggak ada. Terus gue nyari lagi ke dapur. Di dapur kosong nih, nggak ada siapa-siapa. Gue pikir
ya udah gue ganti baju. Nah nenek gue ini gue lihat masuk nih, gue lagi habis ganti baju kan, gue menyendok nasi tuh di dapur, mau tuang nasi kan, mau makan nasi. Nah gue lihat nenek gue ini masuk langsung ke kamarnya nih. Gue pikir mau istirahat kali, gue duduk di depan TV sambil makan. Nggak lama gue lagi duduk, gue dapat SMS nih dari sepupu gue si Dewi. Dek, kan gue bahasa di keluarga Dede ya, Dede Aris. Dek, kata Cing Elis ntar lu kalau pulang langsung ke rumah gue. Ini Nyanya sama Cing Elis udah di rumah gue. Dia lupa nitip kunci, lupa ditaruh di atas kuncinya. Itu gue nasi langsung gak ketelan bang. Gue langsung kaget, gue taruh piring gue di ubin kan, di lantai kan, gue taruh. Gue langsung buru-buru ngeliat ke kamar nenek gue nih. Itu gue ngeliat nenek gue masih ada duduk di kasurnya tuh. Jadi kan balai panjang gitu kan, dia duduk begini aja bengong. Gila, padahal itu ada di rumah saudara lu. Ada di rumah kakaknya atau empok mak gue gitu kan, di kebagusan itu. Gue langsung buru-buru gue lihat, gue langsung gue tutup nih, gue refleks lah, gue tutup nih pintu kamar nenek gue jebretin gitu kan, berat karena gue lihat masih ada kan. Gue langsung ke depan, buru-buru gue kunci kan. Gue langsung buru-buru ke, ya karena kan gue ke rumah gue juga pun mak gue nggak ada, karena nyokap gue nih udah pada kumpul di sana di kebagusan itu, di rumah kakak nyokap gue kan, ada nenek sama tante gue kan. Gue langsung ke sana, gue langsung bilang, ya Allah Cing, lu ngapa nggak bilang, gue lupa deh gini, gue lupa naruh kunci. Tadi gue balik ada Nyanya di depan lagi diem aja, gue pikir Nyanya sakit gini. Gue cerita lo tuh, gue curhat langsung kan. Akhirnya kan kata kakak nyokap gue, udahnya jual aja rumah. Di situ dirundingin tuh buat ngejual nih rumah ini. Jadi sebenarnya rumah ini udah direncanain dijual udah lama banget sebelum nenek gue meninggal gitu kan. Ya udah iya ntar emang mau dijual gini gitu kan. Akhirnya ya disyarat-syaratin lah, sempat disyarat-syaratin pada masa itu kan, waktu itu maksudnya biar laku lah gitu. Mungkin emang rumah ini banyak penunggunya gitu kan. Akhirnya udah disyaratin gini ya, emang sampai akhirnya kan belum kejual juga tuh bang, belum kejual juga. Gue ngobrol lagi, akhirnya kan gue ngomong tuh sama Arman, sama abang gue, Man ntar malam nginep ya di rumah Nyanya gitu kan. Ya udah iya. Nah itu waktu itu gue kalau nggak salah malam Sabtu atau malam Minggu tuh kalau nggak salah ya, gue nginep tuh sama abang gue nemenin kan. Gue masih belum kapok. Lu berdua doang di situ? Gue iya, jadi gue nginep berdua doang nih sama abang gue, tapi ada nenek gue masih sama tante gue. Jadi waktu itu malam gue lagi nonton TV sama abang gue kayak ngedenger apa ya, kayak suara orang narik sesuatu benda yang berat. Tahu apa tuh ya? Gue lagi nonton TV jam 11 kalau nggak salah. Jadi gue main lihat-lihatan nih sama Arman sama abang gue. Abang gue ngeliatin gue ngeliatin, lu dengar kata abang gue gitu kan? Iya gue dengar. Ya udah, gue pelan-pelan. Jadi kan di meja makan gue kan ada kaca kan, tau kan lo, yang buat ke lorong samping tuh. Jadi kan di rumah gue ini ada lorong kanan sama kiri kan. Nah di situ gue penasaran sama Arman nih. Gue liatin itu kayak orang jalan tapi kayak kayak ngebawa sesuatu yang berat. Gue lambat gitu kan. Gue ngeliat nih, gue buka nih celah jendela kan, hordingnya gue lirik gini sama abang gue. Itu gue ngeliat apa? Nenek-nenek lagi jalan arah keluar. Sosok nenek-nenek ya. Abang gue langsung kaget kan. Astagfirullahaladzim, langsung tutup. Gue langsung buru-buru matiin TV. Gue langsung masuk ke kamar nenek gue. Terus encing gue kan langsung abang gue keluar lagi tuh, bangun encing gue, tante gue, cing. Ya udah akhirnya gue berempat tuh gue tidur di kamar nenek gue. Gue nggak ada yang berani keluar kamar lagi. Gue ngobrol situ sampai pagi gue ngobrol. Gue nanya lah histori rumah ini kenapa gitu kan. Sampai abang gue Arman juga, udah jual aja Cing, jual aja gitu kan, pindah kayak apa, ngontrak dulu kayak gitu. Sama lah saran yang dikasih sama kakak nyokap gue itu kan, apa enggak ngontrak dulu rumah itu dikosongin gitu kan. Cuma kan kalau kata tante gue, malah takutnya ntar malah jadi tambah angker kalau dikosongin nggak ada orang gitu kan. Karena riwayatnya, jadi semasa nenek gue sama tante gue ini waktu nempatin itu keseringan ditinggal bang. Udah bertahun-tahun kayaknya. Enggak, maksudnya ditinggalnya kalau dia lagi ke rumah ponakannya di Tebet, di Kampung Melayu atau di mana di Cengkareng, itu ditinggal 2 minggu dia nginep berdua, seminggu 2 minggu, pokoknya lama lah. Jadi itu rumah emang lebih sering kosong. Gue kembali ke cerita, selesai nanti nih pagi lah, singkat cerita pagi gue ya seperti biasa aktivitas bareng-bareng gini. Nah ini gue lengkap ya. Jadi gue ada acara kumpul keluarga
gue acara kumpul keluarga, pada kumpul nih di ruangan depan, nenek gue minta paya, Lis gue minta paya. Nah terus tante gue ini nyuruh kakak nyokap gue yang paling tua kan, nomor 2, no Nyanya minta paya ambilin di kulkas, ada di kulkas gitu kan. Diambil nih sama kakak nyokap gue ke dapur kan. Gue lagi ngumpul semua tuh sepupu saudara di depan, di ruang paling depan tuh. Tiba-tiba nih kakak nyokap gue ini ya dia langsung teriak bang, jerit gitu gimana sih kayak orang histeris. Wah gue buru-buru kan langsung pada panik kan, ada apa gitu kan. Gue langsung, nah pas gue hampirin itu kakak nyokap gue udah kayak orang apa ya, dibilang kesambet lah, udah kayak nggak, pokoknya udah gitu udah ngap-ngapan, dia udah ya kayak orang shock berat lah, udah kaget berat gitu kan. Udah panggilin kata tante gue, udah panggilin aja Ucup. Situ terkenal Pak Ustadz kan, ada ustadz terdekat lah di musola, ada musola deket situ. Panggil nih gue sama sepupu gue, panggil lah Pak Ustadz, mana minta tolong bantuan gini gitu kan. Gue ngobrol, datang tuh Pak Ustadz. Udah tuh ya, diminumin air lah sama Ustadz. Setelah dibacain doa kan, udah minum nih Pok gitu kan, minum nih Pok sopnya. Diminumin, udah mulai bisa dah tuh. Ya Allah Pak Ustadz saya ngeliat gini ceritanya tuh. Nah kalau kata dia, jadi pas dia buka lemari es itu kulkas, dia ngeliat ada pala. Dia ngeliat, jadi kan kulkas itu ada tingkatan ya. Yang paling besar tuh yang buat naruh buah-buahan sayuran kan besar tuh tingkatannya kan, ada ruangan besar. Nah dia ngeliat, katanya dia ngeliat pala di situ bang, bagian bawah. Pala doang, iya, jadi berupa pala doang botak lagi melotot. Makanya dia langsung histeris, langsung ditutup tuh kulkas. Udah tuh akhirnya dicerita kayak gitu. Nah Pak Ustadz ini nyaranin juga, udah Bu Haji rumahnya dijual aja Bu Haji gini. Nah jadi gue juga dapat cerita lah. Jadi saat itu Pak Ustadz ini menceritakan riwayat atau histori dulu kampung ini, Gang Perikanan Tanjung Barat ini seperti apa gitu. Jadi kalau kata Pak Ustadz ini, dulu depan rumah gue ini rawa nih, belum ada gedung yang sekarang ya. Gue nggak bisa sebutin nama gedungnya. Jadi pada tahun 90 itu zamannya itu rawa semua tuh, rumput-rumput ilalang rawa. Nah itu ada di tengah-tengah rumah, ada rumah di tengah-tengah rawa itu, di pinggirannya lah ya, rumah nenek-nenek. Nah jadi nenek-nenek ini dibilang pada sama warga-warga sekitar waktu itu, dia ini raja rampok. Dia ini disebutnya raja rampok. Jadi dia nggak kerja, dia nggak punya suami, dia hidup sebatang kara, tapi dia kaya. Nah, akhirnya nih warga geram nih, curiga, kok dia kenapa? Nah itu warga juga pada kehilangan nih harta-harta bendanya pada saat itu ya. Cuman tahu kalau anak buahnya si A si B gitu, cuman nggak dimusuhin anak buahnya, lebih ke nenek-neneknya ini disebutnya, dikenalnya ya, bukan disebut, dikenalnya nenek bokeh pada saat itu. Mungkin warga geram, udah kesel banget kan, hartanya hilang terus kan, gini. Nah dia nggak ngerti lah, dia entah disiksa atau dia apa. Nah rumahnya dibakar tuh, rumah si nenek-neneknya ini yang dikenal raja rampok ya, dibakar. Gua nggak paham sepenuhnya disiksa atau dia apa-apain, gua nggak ngerti. Cuman yang gua nggak paham kenapa dia malah ke rumah nenek gua. Gue ceritain tuh pas kejadian gue sama Arman yang gue alamin waktu gue nonton TV malam-malam. Pak Ustadz saya begini. Oh iya itu dia kalau kata Pak Ustadz ini. Itu mungkin dia man, itu mungkin dia Riz gitu kan. Udah gue minta disanatin, dijual, tapi masih nenek gue hidup ini rumah nggak kejual sampai akhirnya nenek gue wafat lah. Cuman gue masih ngalamin nih banyak kejadian horor waktu nenek gue masih hidup lah ya, masih nempatin rumah itu. Jadi waktu itu gue lagi sendiri, gue lagi nonton TV, waktu itu gue lagi nungguin Smackdown. Malam kan mainnya kan 11. ya. Terus kata anjing gue, Dek udah masuk besok sekolah lo gini. Tanggung gue bilang gitu kan, tanggung cing. Yaudah kalau misalkan itu ini ya TV jangan lupa dimatiin. Iya gitu kan. Terus tante gue mau matiin lampu paling depan. Gue bilang jangan, ntar gue aja yang matiin. Gue iseng juga, gue merasa iseng kan kalau semuanya gelap gitu kan. Yaudah ntar kalau udah selesai nonton TV matiin tuh jangan lupa depan. Iya. Nah nggak lama anjing gue udah masuk ya, lama lah setengah jam kemudian gue nonton TV, gue ngedenger kayak ada suara-suara di depan nih. Maksudnya kayak orang, gue denger kayak ada orang duduk di sofa kan.
blesek gitu kan, apaan ya, penasaran dong gue hampirin ke depan. Kan ruangan gue kan panjang gitu kan, besar. Dulu tuh di sini ada bangku, di sini ada sofa. Gue noleh ke kiri dulu nih, kosong, nggak ada siapa. Pas gue noleh ke arah kanan, itu gue ngeliat ada sosok cewek sama nenek-nenek lagi duduk aja tuh. Jadi di sofa yang kecil ini ceweknya, di sofa yang panjang itu nenek-nenek. Dia ngeliatin gue fokus dua-duanya ke arah gue. Itu gue nggak tahu sosok cewek itu siapa. Pokoknya kalau yang gue masih inget ya di benak gue tuh, cewek itu pakai kayak dress gitu, daster dress gitu panjang, kekuning-kuningan, lusuh. Di sininya bolong nih, kayak ada tombak, tapi nggak ada tombaknya, cuman ada bercak-bercaknya aja. Di situ gue langsung kaku bang ya. Gue nih di hati gue nih, gue udah teriak nih, cing Alice. Gue manggil tante gue kan, cingnya. Gue udah nyebut lah, ya Allah astagfirullahaladzim. Itu gue sama sekali nggak bisa gerak. Itu lu ngeliat mukanya jelas banget bang? Gue ngeliat dia ngeliat gue. Menutup dia? Ya sinis lah, dengan tatapan sinis. Dia ngeliatin gue juga langsung kayak, gue nggak bisa ngedip. Gue ngeliatin, gerak pun gue nggak bisa sama sekali. Tapi alhamdulillah ya, mungkin ya pertolongan Allah lah. Maksudnya tante gue ini keluar dari kamarnya, mastiin gue udah tidur apa enggak nih, TV udah dimatiin belum. Nah dia ngeliat di depan TV kan nggak ada gue kan, dek gitu kan, ke depan tuh. Gue langsung bisa gerak bang. Pas tante gue menghampiri gue kan, dek kenapa dek, gue langsung kembali normal tuh. Tubuh gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung lari kan ke tante gue peluk. Lu kenapa? Nenek gue bilang gitu kan, sama cewek. Gimana? Pas gue ngeliat gini kan sama encing gue kan, gue ngampirin lagi tuh. Gue ngeliat sofa itu kan nggak ada. Langsung tuh dimatiin tuh sama tante gue. Kan gue bilang apa, tidur udah lu tidur di kamarnya aja. Wah gue kagak mau tidur sendiri. Gue bilang kayak gitu, gue gak mau tidur sendiri udah. Gue takut tuh. Udah gue tidur tuh, gue tidur di kamar nenek gue sama tante gue tuh. Tante gue juga iseng kan, ya udah gue tidur di kamar nenek juga dah gitu kan. Nah gue ngalamin kejadian yang pertama kali gue ngalamin tuh, pertama kali gue nginep. Gue lagi ngobrol, gue lagi ceritain sama nenek gue kan, nenek gue juga kebangun kan. Itu lampu mati lagi bang. Cuman lampu depan enggak. Jadi kan dari kamar nenek gue itu cuman kaca ya, nggak ada ventilasi keluar gitu, cuman kaca gitu kan. Nah itu gue ngeliat pantulan dari ventilasi itu ke depan lampu nyala. Jadi nih gue nggak tahu yang mati kamar nenek gue doang mungkin ya. Kan pintu udah ditutup tuh mancing gue. Pas gue masuk berdua itu kan, gue masuk sama tante gue, ditutup tuh pintu, gelap. Nah nenek gue nih lagi-lagi cerewet nih, lilin gitu kan. Udahnya diem ditekep tuh mulut tuh, udahnya bukannya gitu kan. Nah gue ini ngedenger nih, ada satu orang ya jejaknya kayak ngebuka pintu paling depan, crek gitu. Nah nenek gue denger nih cerewet lagi kan, terus itu tamu siapa gitu kan. Terus kata anjing, bukannya gitu. Banyak baca aja yang nyanyi bisa gitu kan, disuruh baca lah ayat-ayat Al-Quran lah yang bisa gitu kan, kata tante gue. Oh bukan gitu. Nenek gue udah paham tuh, baru paham tuh. Tuh di jalan tuh bang, tuh gue denger tuh, semua gue denger, nggak cuman gue, tante gue, nenek gue denger. Di jalan dia ke dapur arahnya. Nah di dapur ini dia bikin aktivitas, dia masak, ada yang mandi. Nah gue nggak ngerti, di dapur ini jadi banyak orang, jadi kayak banyak abis lagi ada acara lah. Ada yang masak, ada yang mandi, ada yang makan piring, rang kebiru. Wah udah tuh. Nah nenek gue ini lagi cerewet, liatin udahnya nah ambil wudhu tuh. Nenek gue disuruh ambil wudhu, encing gue ambil wudhu. Mereka baca lah tuh, baca yang mereka bisa lah. Gue juga disuruh baca kan, dia lu baca deh yang bisa deh gitu kan. Gue udah baca ayat kursi, gue baca pan aja tuh. Itu aktivitas masih di belakang, di dapur yang biasa kita bikin kopi, yang ada kulkas tuh. Nah itu di situ. Gue udah pada masak. Nah setelah gue akhirnya kan gue nggak bisa tidur tuh. Udah tuh gue ngobrol sambil ngedengerin. Gue pada baca udah ketakutan. Udah mendekati surah lah ya, pengajian di masjid. Tuh dia keluar tuh. Tapi yang keluar nggak segeroyokan bang, satu orang. Gue nggak ngeliat ya, tapi dengar jejak. Keluar dia nutup pintu lagi tuh, cek. Enggak biasa, kayak orang nutup pintu biasa.
krek, itu lampu langsung nyala. Sup. Lampu kamar nenek gue langsung nyala. Gue langsung bilang sama nenek gue, udah, gue besok nggak mau nginep di sini lagi, Cing. Gue bilang, gue nggak mau nginep di sini lagi ya. Gue bilang gitu kan. Emang apa, bilang ditemenin aja sama Arman gini. Mau dia enggak, gue kapok lah. Gue bilang gitu kan. Udah jual air rumah, jual udah nya, tinggal di rumah Aris aja dulu. Gue bilang gitu kan. Oh enggak mau, nenek gue nggak mau, masih bersikeras mau nempatin rumah ini gitu kan. Ya udah, nah paginya nih nenek gue kan biasa orang Betawi ya. Abis kelar sholat subuh nggak tidur lagi, beli gorengan nih, keluar 5:30 lah keluar. Nah di warung gorengan ini Poati ini ditegur nih sama tetangga gue, Poyoyo, tetangga samping rumah gue, deket lah sama rumah gue itu. Bu Haji, iya ngapa ya, enak banget semalam pada kumpul ya, anak cucu pada kumpul. Dia bilang gitu kan. Emang lu denger gimana ya? Iya rame banget sih, lihat pada makan pada ini gitu. Cuman gue nggak dengar kalau di depan tuh ada aktivitas. Gue dengar lebih ke arah dapur gitu kan. Cuman nih tetangga gue nih Poyoyo ini bilangnya gitu kan nenek gue, semalam kayaknya banyak banget, enak banget anak cucu pada kumpul habis acara ya. Boy, enggak aja itu mah setan. Nenek gue polos, nenek gue Betawi polos gitu kan, ngomong kayak gitu. Oh ya udah, mungkin tetangganya ini kaget kan, ah setan Boy. Iya bukan anak cucu, orang cuma Aris doang cucu gue nginep gitu kan. Ya udah akhirnya pulang lah. Udah nyampe di rumah, nuangin sambel segala, naruhin, gue ikut bantuin tuh naruhin gorengan, risol, lontong gitu kan. Nah mau diaduk nih sambel, tante gue ini nyuruh gue ambil sendok di dapur kan. Dia ambil sendok gede di dapur, gue ambil ke dapur. Pas gue lagi ngambil piring, yang lagi milih-milihin piring-piring kecil buat makan lontong kan, gue lagi milih ambil sendok, gue ngeliat tante gue ke dapur nih, ke dapur paling belakang, yang paling pojok. Nah pas gue lihat, Cing, kok nggak ada suara. Gua ngelongok nih ke dapur, loh kagak ada Cing. Gua langsung ngibrit ke depan, Cing, wah pagi aja. Gua bilang gitu, ini pagi gua ngeliat lu di dapur, gua bilang gitu kan. Tuh kan ya, gini, wah ngobrol itu udah gua kagak berani. Di situ gua udah nggak berani lah, ya. Maksudnya gua udah kapok tuh pada saat itu, udah gua nggak mau nginep lagi gitu kan. Gua akhirnya itu gua keluar tuh, gua pulang lah besokannya. Gua pulang. Nah singkat cerita nih bang ya, di 2014 nenek gue ini meninggal. Akhirnya tante gue juga udah menikah, ngikut sama suaminya di Subang, tinggal di sini. Nah akhirnya dihibahin nih rumah buat gue nempatin, daripada kosong kan, yang lain pada nggak mau nempatin. Akhirnya gue nyokap, abang gue sama bokap gue berempat, gue anak terakhir kan. Di situ gue nempatin, gue nggak berani ke kamar mandi sekalipun. Gue nggak berani ke kamar mandi nyendok nasi kalau gitu malam-malam, gue nggak berani. Gue minta nemenin sama nyokap gue. Nah terus abang gue kan ikut komunitas musang ya. Nah jadi ini di komunitas ini ada namanya Om Adam kalau nggak salah namanya. Dia ini bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Terus dia langsung merasakan, dan abang gue ini nanya kan, Om ini musang kalau misalkan dia suaranya kayak gitu ngeri, serem. Mungkin kalau yang udah pada dengar suara musang hampir kayak suara-suara kuntilanak. Ih gitu kan. Terus bulunya pada bangun semua Om, sampai ekor gitu kan. Itu dia kenapa ya Om? Dia birahi ngeliat lawan jenisnya betina atau gimana. Nah terus dijawab nih sama teman abang gue ini kan, itu antara dua man. Dia ngelihat lawan jenisnya betina, sama dia ngelihat sosok hantu gitu kan. Makanya saya takut keluar Om, saya sama ibu saya ngeliat dari jendela aja soalnya ngeri banget Om. Ini jangan dibikin rame aja rumahnya gitu kan. Ini rumah ternyata sering sepi ya man. Tahu nih dia. Iya Om, diceritain tuh sama abang gue. Iya Om, dulu rumah ini emang pas nenek saya nempatin keseringan sepi, ditinggal ke rumah ponakannya, ke rumah saudaranya lama Om gini. Oh iya, yaudah kamu bikin kumpul lah teman-teman adik kamu sama kamu biar rame aja gitu kan. Terus dia tahu nih, dia ngebaca ini tuh akses lorong yang samping ini yang ada toren, itu sosok nenek-nenek umur 90 ke atas lah. Berarti ada pintu gaib ya Mas? Gue nggak ngerti lah, pokoknya aksesnya dia lewat situ katanya. Dia letter M.
dari situ ke belakang sampai ke dapur gitu kan. Oh gitu Om, iya gini udah akhirnya ya di situ gue juga sempet nyaratin Bang, maksudnya ya biar itu penghuninya pada cabut lah gitu kan, jadi rumah ini biar kejual karena susah buat kejual, nggak ada yang mau, ntar mental, ada yang udah deal tapi nggak datang lagi, ada yang udah cocok misalkan udah oke harga sekian nggak datang lagi, akhirnya gue turunin harganya, terus gue turunin tetap nggak laku, nggak bakal laku. Nah ini kejadian yang gue alamin di rumah gue ini. Jadi waktu itu kan gue sempat cerita nih di channel Lentera Malam, cerita versi yang gue alamin saat ini kan. Gue cerita di Lentera Malam, nah gue bikin feedback nih, cerita versi abang gue yang abang gue alami nih pada waktu di rumah nenek gue. Nah nggak lama gue dari cerita itu kan, jadi bokap gue waktu itu masih jaga malam nih, dinas malam kan, jaga malam. Jadi di rumah ini gue, nyokap sama abang gue bertiga-tiga aja nih. Waktu itu gue lagi ngedit video, gue tahu nih teman abang gue datang, si Mandor. Terus jam 2 gue lihat jam, dia pulang. Terus abang gue ngunci pintu kan, gue nanya, bang, Man, Mandor udah pulang? Udah pulang. Gue lihat jam lagi kan, oh jam 2. Ya udah, abang gue masuk lah, gue lanjut ngedit nih. Gue di depan TV nih, gue paling depan. Abang gue makan, gue nggak tahu abang gue ngapain di belakang ya kan, di ruangan tengah itu di meja makan. Nah tiba-tiba abang gue lari nih, gue panik dengan wajah culun lah, wajah ketakutan. Dia nyamperin gue dengan wajah paniknya. Wah gila, dia ngomong bahasa hewan lah. Aman, lu ngapa Man? Gue langsung takut kan, panik, lu ngapa? Wah gila, nggak lagi deh gue ceritain dulu. Emang apa sih? Gue ngeliat lu. Abang gue ngeliat sosok gue. Lu ngeliat gue Man? Iya gue ngeliat lu. Gue habis makan, gue posisi gue lagi makan, gue ngeliat tuh masuk, lu pakai celana pendek. Nah karena waktu itu posisi gue, karena emang di rumah gue pakai celana pendek, pakai kaos oblong putih kan, gue lagi ngedit. Nah katanya abang gue ini pas dia lagi makan, dia ngeliat gue tuh masuk ke dalam kamar nenek gue. Itu setelah namanya dicerita channel lu? Iya, dia cerita versi ceritanya di yang buat di Lentera Malam kan. Wah, lu ngeliat gue Man? Iya gue ngeliat. Gue pikir lu ke kamar mandi, karena emang kamar mandi yang di dalam kamar nenek gue ini jadi akses kamar mandi ternyaman lah, ketimbang di belakang sama yang di kamar mandi satu gitu kan. Karena jadi keluarga gue pada gunain kamar mandi itu. Mungkin lu juga sering kan pernah numpang ke kamar kecil itu. Abang gue cerita lagi, iya gue ngeliat lu. Gue pikir kan lu kan masuk, gue kelar makan, abang gue mau buang air besar nih, jangan lama-lama lu gitu kan. Cuma nggak nyautin ya, karena gue juga nggak dengar kan, gue ngedit pakai headset kan. Abang gue masuk ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Nyokap gue tidur di ruangan tengah, di yang kasur satu lagi kan. Abang gue langsung panik keluar tuh, makanya dia langsung ngasih rawat, ya pokoknya udah panik, gue takut lah dia. Ya udah dibilang kayak gitu, gue juga panik kan. Gue tutup, gue selesai editan gue nggak ngelanjutin kan, gue tutup laptop, gue langsung tidur di tengah-tengah itu bareng. Jadi nenek gue, nyokap gue sama gue sama abang gue tuh, gue yang berani. Gue tidur berdua tuh, abang gue di situ ngoceh. Ya udah gue kapok, gue nggak mau lagi nyeritain kayak gini rumah ini lagi. Di situ abang gue udah kapok. Nah besokannya nggak selang 2 hari lah, nyokap gue ngeliat abang gue. Jadi itu dominan menyerupai. Jadi ketika abang gue kan kerja tuh, abang gue kerja, dia minta dibangunin jam 8 kalau nggak salah ya. Gue udah, waktu itu gue belum tidur tuh, gue habis ngedit, gue tiduran di kasur tengah. Nyokap gue lagi di meja makan, lagi ngeteh lah, sarapan pagi kan. Bang, gue nggak tahu nih nyokap gue interaksi sama siapa, gue sambil main handphone kan. Gue pikir juga abang gue mungkin udah bangun, padahal dia ngodain gue nih pas gue lagi ngedit, ntar lu bangunin gue jam 8, gue jalan gawe gitu kan. Nah udah, terus gue nyamperin nih nyokap gue nyamperin, mak ngomong siapa? Lah abang lo tadi tuh. Lah gue langsung lihat ke kamar kan, lah Arman tidur mak, ntar minta dibangunin jam 8, dia kerja. Ya Allah astagfirullahaladzim, mak gue langsung gitu. Emang tadi ngeliat siapa? Lah abang lo tadi buka baju mau mandi. Ini bener sama gue juga. Abang lo tadi mau mandi, mak gue langsung ngomong, ya udah masing-masing aja dah, gue tahu lo ada di sini, kita masing-masing aja
jangan ganggu gitu kan, udah lu di sono, lu di dapur udah gitu kan. Jadi ya sampai di situ aja sih bang, maksudnya itu juga gue ngalamin banyak lah kejadian horor di rumah gue ini, sampai rumah gue ini akhirnya alhamdulillah terjual. Gue juga sempat ngeliat di video lu tuh yang lagi lu ngedit lagi ngerekam di dapur. Iya, Arah ke ini kamar mandi. ke kamar mandi paling Iya, pojok. Gua ngerekam karena kan banyak request tuh dari netizen yang komentar kan, bang tolong tinggalin kamera gini. Akhirnya gua ikutin tuh saran mereka gitu. Itu ketangkep nggak itu di kamera itu sosok tersebut? Enggak kayaknya. Enggak. Mungkin dia tahu kayaknya mau di podcast. Dia nggak pada muncul. Ini gangguan sampai sekarang ini? Setelah ya kalau setelah nenek gua ngalamin itu, setelah nyokap gua ngeliat abang gua itu, nggak ada yang ngeliat lagi, paling cuma suara kayak meja digeser, lebih kayak suara aja. Gue juga sempet lu lagi ada narsum, kedengeran itu ada suara orang ketawa ya, tawa menangis. iya, waktu gua sama bang Rizky. Iya. Bang Rizky orang mana ya, Bintaro. Jadi pas gua podcast kan waktu itu gua di depan ya, Tag-nya di depan itu masih gua di depan. jelas banget itu. Gue denger nih, gue berharap dia nggak denger nih. Jadi kalau dia denger kan takut ngeganggu kan. Ternyata dia denger. Akhirnya dia lagi cerita, dia sempet, ya lu bisa lihat lah. Iya kan di channel gue itu si Rizky yang lagi cerita kosan itu kan. Gue nggak ada yang suara ketawa. Gue bilang udah jangan disugesin. Maksudnya jangan diinget-inget gitu. Jangan terlalu dini, ntar malah jadi kacau. Karena gue pun sendiri denger bang. Ternyata dia denger. gila. Itu pas lu pulang liat lu nenek lu itu jam berapa itu? Pagi lah, setengah 10 pagi, masih setengah 10 jam 10. Gila, pagi juga udah kena teror Strong. gitu. Gila. Iya. Kacau banget sih. Kacau itu. Kalau gue jadi mah udah gue kagak berani gue tinggal di situ. Nah jadi buat teman-teman nih mungkin yang habis mampir ke cerita Bang Jali ini, nonton cerita gue sampai habis nih, mampir juga tuh, ada versi abang gue di channel gue. Ya jangan lupa juga tuh dilongok juga tuh videonya versi abangnya dia tuh di channelnya, di channel Dimensi Mistik ya bang. Betul. Dan jangan lupa juga dukung juga dengan cara pencet tanda merahnya, subscribe, Terima kasih. loncengnya juga. Oke, mungkin sekian dulu ya bang cerita dari lu. Siap, makasih Bang banyak bang Aris udah sama-sama, sukses berkenan terus bercerita buat lagi channelnya nih, lu bang, cerita gua. Tanah Misteri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.